versi yang saya coba oret-oret ya. Ya, di sini tabungan siswa per bulannya di setiap minggu keempat. Nah, kemudian saya buatkan tabelnya masing-masing, ada jenis sampah yang yang disetorkan itu ada kardus, kemudian ada botol plastik. Nah, itu kira-kira bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ini usul dari Pak Ari Kusnadi. Tadi bulannya kita ganti ya Pak ya, dengan nama bulan mungkin September, Oktober, November, mungkin bisa kita ganti. Iya, kalau di LMS itu ada bulannya. Oh iya. Mungkin Pak Ari Wibowo bisa langsung kita edit aja bulannya, bulan itu bisa kita ganti dengan nama bulannya langsung, Oktober, November, apa Desember. Ya, ketik aja langsung nama bulannya. Ya, terima kasih Pak Ari. Nah, jadi kita asumsinya per bulannya ini setiap minggu, hari Sabtu minggu keempat. Iya, berarti cuma 1 kali Bu dalam Oh sebulan. iya. Apa perlu kita tuliskan di deskripsi di atasnya Pak? Catatan setiap hari Sabtu keempat. Nah, kita coba di situ kelas A, setoran kelas A, setoran tabungan sampah. Gimana di bahasanya nih? Setoran tabungan sampah kelas A setiap hari Sabtu. Boleh Gimana? Mungkin untuk memperjelas saja Iya, iya. bahwa kita menyetor sampahnya setiap hari Sabtu di di minggu keempat setiap bulannya. Iya Bu. Gitu. Oke. Atau bisa disebut minggu keempat saja Bu misalkan. Oh ya, minggu keempat Minggu aja boleh. keempat ya. Ya boleh. Hmm, ya di situ. Nah, anggap itu ya setorannya per bulan, ada bulan Oktober, November, Desember. Oh, Kemudian ada tabel rata-rata sampah setiap ini rata-rata sampah selama 3 bulan ya. Iya. Kemudian eh, totalnya selama 3 bulan juga. Kemudian ada rincian tabungan siswa. Ini saya rinci tabungannya sesuai jenis sampah yang disetor. Iya. Kemudian tabungan siswanya dari masing-masing jenis sampah itu ada tabungan siswa. Itu sudah digabung ya, di total saja tabungan siswa, kemudian rata-rata, kemudian ada predikatnya juga ya. Nah, kira-kira apa yang ditambahkan lagi Bapak Ibu di Tambah tabel kita? set. Coba dicek mungkin rumusnya udah tepat tuh rumusnya. Bagian rumusnya mungkin perlu kita cek ya. Nah, untuk predikat kita gunakan fungsi if ya. Di sini ketentuannya jika rata-rata tabungannya besar dari 500.000 itu predikatnya gold. Jika besar dari 200.000 silver, selain itu bronze. Gimana Bapak Ibu? Sudah oke dengan fungsi logika if-nya untuk mencari predikat? Ini saya lihat punya Pak Ari nih. Oke Bu. sudah Bu, sudah kalau saya perhatikan sih sudah. Oke. Nah, kemudian di tabel juga ada ketentuan rata-rata per kilo. Nah, di situ coba dilihat di bawah Pak, ada di situ yang perlu informasi tambahan yang ada di dalam tabel ini lagi, rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan. Nah, itu sudah tergambar tuh rata-rata jenis sampah plastik, botol bekasnya masing-masing bulan udah kelihatan ya di kolom rata-rata. Nah, mungkin itu maksudnya. Kemudian jumlah uang yang ditabung setiap siswa sudah kelihatan juga di tabungan. Kemudian predikat sudah kelihatan. Kemudian jumlah tabungan yang paling banyak, jumlah tabungan yang paling sedikit, kemudian rata-rata tabungan siswa. Itu sudah tergambar kira-kira ya Pak ya di dalam tabel. Gimana Bapak Ibu?
apa yang perlu kita bisa tambahkan? Yang itu yang tantangan itu Bu. Itu Bu yang Tantangan. tambahin saldo Bu. Ini kan tantangan yang ini rekapitulasi predikat siswa ini kan tantangan. Oh ya, tantangan ya. Jumlah siswa dengan predikat gold berapa jumlahnya, kemudian jumlah siswa yang predikat silver berapa orang. Mungkin kata-kata orangnya mungkin yang perlu kita tambah ya Pak Ari. 2 orang, 5 orang, 3 orang gitu. Iya Bu. Begini Bu. Oh ya, boleh. Ya, oke. Ini versi Pak Ari untuk menambahkan teksnya ya. Oke. Kalau versi saya biasanya ngeditnya di format cell Pak, seperti kilogramnya itu. Oh gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Ini ada beberapa versi ya, boleh. Seperti ini juga boleh Pak. Ya, seperti ini juga boleh. Kalau yang versi saya nanti bisa dilihat di kilogramnya itu nggak saya tulis, tapi saya tulis di format cell. Ya nggak apa-apa Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, kira-kira apa lagi yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu? Di itunya Bu, tambahin apa saldo per bulannya dikasih Saldo di per kolom bulan. ya. Jadi ini di samping sini nih di sini. Jadi nanti kelihatan per bulannya ya. Nanti nyambungnya ke tabungan. Di sel berapa? Di Dekatnya sel samping, N atau O? Kolom. Iya. Kolom di samping kolom bulan E. maksudnya Pak. Kolom E. Oh, kolom E. Ya. Tambahin. Oh, di sininya ditambahin lagi nggih. Iya. Begini maksudnya. Ya. Ditulis saldo gitu. Tabungan. Jumlah ya gitu. Apa? Jumlah tabungan. Mohon maaf Pak Ari, kalau kita tambahkan jumlah seperti ini kayaknya terlalu banyak tabel sih. Nah, iya. Terlalu panjang. Sementara ya terlalu Karena panjang setiap tabelnya. Sementara di ketentuan nggak ada di situ jumlah per bulannya. Jadi saya bikinnya yang sesuai ketentuan saja. Gimana kira-kira? Saya bikinnya gitu juga boleh, tapi yang di ketentuan nggak ada di situ dibuatkan tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan presentasi tentang tugas tabungan Samah Merdeka yang mewakili kelompok 5 yang terdiri dari Pak Ari Kusnadi, Ari Bibowo, Bu Aulia Nur Hadila, Bu Dini Rahmadani, dan Pak Endang Rohimat. Oke, bisa saya mulai. Tugas ini ada kasus tentang proyek judul tabungan sama sekolah. Jadi saya harus mengerjakan, saya presentasi bagaimana membuat tabel. Saya sudah membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Sudah saya masukkan database, yang punya database. Terus yang harus saya kerjakan pertama adalah rata-rata siswa yang dikumpulkan siswa, jumlah siswa, uang yang ditabung setiap siswa, predikat jumlah tabungan setiap siswa, jumlah tabungan yang paling banyak, jumlah tabungan yang paling sedikit, dan rata-rata tabungan siswa. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama tentang kardus bekas. Untuk menentukan ini, berarti kan otomatis kita harus menambahkan kardus bekas yang dikumpulkan siswa per bulannya di minggu keempat hari Sabtu. Yang pertama dilakukan adalah sama dengan sum ini tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, tekan enter. Ini khusus yang kardus bekas. Oke,
Setelah jadi, kita tarik ke bawah yang sesuai kita inginkan. Oke. Yang botol plastik kita ngikuti aja, kita tarik ke sini rumusnya. Nah, langsung keluar. Sudah benar. Terus kita tarik ke bawah. Ini langkah untuk pembedaan kardus bekas dan botol plastik. Untuk harga sudah tercantum di bawah ini. Maka yang dilakukan adalah rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan 3000 ini kita klik, tapi harus pakai absolut. Kenapa kalau pakai absolut? Karena nanti kalau kita turunkan ke bawah, sudah otomatis terkunci. Contohnya seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, oke, sama. Oke, ini juga sama. Sama dengan ini kali ini. Kita tekan enter, kita tarik ke bawah. Sudah jadi. Oh, maaf. Belum dikunci. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita ngerjakan tabungan siswa ada berapa, otomatis kan kalau tabungan siswa ada berapa, otomatis ini kita tambahkan dengan ini saja. Sama dengan sum. Begitu. Kita tarik ke bawah. Sudah jadi, ini langkah untuk tabungan siswa. Oke, rata-rata pakai rumus average. Average. Ya, ini. Terus predikatnya pakai apa? Predikatnya kita pakai rumus if bertingkat. Sama dengan if ekspresi logikanya adalah otomatis ini lebih besar sama dengan di soal dibicarakan kalau lebih besar dari 500.000 antara 200 sampai 500 dan di atas 500 nanti akan dapat gelar sendiri gold, silver, dan bronze. Oke, untuk predikat bagaimana? Kita pakai rumus if. Kita pakaikan ekspresi logika di P7, kita tunjuk P7-nya lebih besar sama dengan, kalau kita lihat soal tadi adalah 500.000. Kalau lebih dari 500.000 maka dia akan menjadikan gold. Oke, terus kita rumus berikutnya adalah pakai if lagi, karena if bertingkat. Tunjuk lagi P7-nya lebih besar atau sama dengan dari 200.000. Titik koma. Yang benar apa? Silver. Jika salah adalah bronze. Lebih kecil dari 200.000. Setelah itu rumus ini kita tarik ke bawah. Ya. Oke. Ini untuk yang predikat. Setelah itu kita cari yang untuk rata-rata tabungannya. Biasa kita pakai fungsi dari average. Kita tarik. Terus kita tarik ke sini. Untuk rumusnya. Terus yang ini juga sama. Average. Oke. Maaf. Kita pakai average. Oke, kita tarik ke sini. Ini juga sama, average. Oke. Jumlah tabungan siswa seluruhnya rata-rata. Jumlah tabungan terbanyak berapa? Kita pakai rumus MAK. Kita tarik nilainya dari mana yang untuk mencari MAK-nya. Kita tekan enter.
rata-rata dengan sama, ini kita geser ke sini. Oke. Yang ini kita pakai min, karena untuk lebih kecil, cari nilai yang terkecil. Maaf, sama dengan min. Oke, kita tarik saja ke sini, sudah jadi. Terus untuk pertanyaan tantangan adalah mencari yang siswa gold-nya berapa, silver-nya berapa, spurs-nya berapa. Kita pakai rumus conif, sama dengan conif. Kita cari rentangnya, rentangnya adalah di sini. Oke, saya absolut karena nanti rumus saya akan saya copy. Kriterianya apa? Kita cari kriteria yang gold. Kita tekan enter. Yang gold ada 2. Ya benar, gold ada 2. Terus rumus kita tarik ke bawah. Kita ganti saja gold ini menjadi silver. Terus ini bronze. Oke, mungkin itu dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.